Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah ada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang guru SLB Negeri Selat Panjang ini dalam rangka adanya penyampaian atau sosialisasi tentang aksi nyata, yaitu desensibilisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Iswan Mirza. Harapan saya selalu pimpinan sekolah ini, semoga Bapak Ibu semuanya di sini mengikuti acara ini sampai selesai. Kemudian mari sama-sama kita timba ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Iswan Mirza. Semoga yang disampaikan nanti oleh Bapak Iswan Mirza menjadi ilmu baru bagi kita untuk kita terapkan pada pembelajaran di sekolah kita ini. Kemudian harapan saya kepada Bapak Iswan Mirza, semoga bisa mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan calon guru penggerak ini dengan baik dan lancar. Semoga sampai selesai dan dapat nilai yang memuaskan. Mungkin ini yang harapan saya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mari kita sama-sama kita dengarkan dan kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Iswan Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullihi amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nurlinda SS selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Selat Panjang, yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru hebat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SLB Negeri Selat Panjang. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, hingga pada hari ini terdapat kumpul di ruangan yang tersedia ini dalam rangka desensibilisasi budaya positif di sekolah. Selawat beserta salam mari senantiasa kita sampaikan dan kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sering berselawat kepada beliau menjadi umatnya yang mendapat keselamatan di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat SLB Selat Panjang, tujuan saya mengajak Bapak Ibu di ruangan ini adalah tugas saya mengikuti guru penggerak angkatan baru nanti tentang desensibilisasi budaya positif. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena ini adalah salah satu tugas kami, yaitu pada modul 1.4, yaitu aksi nyata. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas budaya positif, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan budaya. Kita juga sering mendengar orang mengatakan budaya kita budaya timur tidak sama dengan budaya barat. Tapi kita
mungkin Anda tidak mengetahui apa itu budaya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pengertian apa itu yang maksud dengan budaya. Saya menjelaskan apa yang maksud dengan budaya. Bapak Ibu. Oke, lanjutkan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi-generasi. Jadi di sini budaya itu adalah cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama, kemudian diwariskan dari generasi-generasi. Mungkin dari orang tua kita dulu, dari datuk kita diwariskan kepada ayah kita diwariskan kepada kita, kemudian kita wariskan kepada anak kita, kemudian diwariskan lagi kepada kita selanjutnya. Ini adalah pengertian dari budaya. Kemudian contoh budaya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh budaya seperti apa? Terutama budaya Indonesia. Ya kan Bapak Ibu, kita sini sama-sama berbagi pengetahuan, bukan berarti saya di tempat ini lebih pintar atau lebih pandai dari Bapak Ibu. Kita sama-sama berbagi dan sama-sama share tentang ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang bisa bercontoh budaya Indonesia? Bapak Ibu? Ada yang bisa bercontoh? Contoh budaya Indonesia? Baik, kita lanjut. Contoh budaya salah satu termasuk bahasa. Terutama bahasa Indonesia merupakan bahasa yang didahulukan sebagai alat komunikasi seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa itu juga adalah merupakan budaya. Karena kalau tidak diwariskan oleh orang tertua dahulu, kita tidak akan tahu seperti apa bahasa Indonesia itu. Apalagi selain bahasa, contoh budaya yang ada di Indonesia, tarian juga merupakan budaya. Kita tidak akan pernah tahu apa itu tari zampin kalau tidak diwariskan oleh orang tua kita dulu. Kemudian di Sumatera Barat ada namanya tari piring. Kita tidak akan pernah tahu kalau tidak diwariskan oleh orang tua dahulu. Kemudian seperti tari lokal yang ada di Meranti ini, tari apa? Tari sode. Nah, itu salah satu budaya yang ada di Meranti. Kemudian apa lagi selain tari? Kemudian ketika ada istiadat ini juga merupakan adalah budaya. Nah, ada istiadat itu aturan yang mengikat yang harus dipatuhi. Salah satu apa? Contohnya ada istiadat ini. Contoh kita orang Melayu. Apa yang ada istiadat? Salah satu contoh yaitu ketik tepuk tawar ya. Itu adalah ada istiadat kita orang Melayu. Kemudian apa lagi? Contoh budaya yang ada di Indonesia. Makanan juga termasuk dalam budaya. Ini kita tidak akan pernah tahu apa itu masuk boleh. Tahu semboleh? Tak tahu semboleh? Orang nanti pasti tahu semboleh. Kita tidak pernah tahu kalau tidak diwariskan orang tua dulu. Mungkin dari nenek kita diwariskan kepada mak kita diwariskan kepada kita, kemudian kita diwariskan lagi kepada dan cucu kita. Kemudian dan lain-lain. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh budaya yang ada di Indonesia. Karena ini adalah sebagai gambaran umum untuk kita membahas masalah budaya. Tapi di sini fokus pembahasan kita pada hari ini adalah tentang budaya positif, terutama budaya positif di sekolah. Sebelum kita bahas budaya positif ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa maksud dari budaya positif itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang dimaksud dengan budaya positif?
Baik, kita lanjut. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi di sini adalah budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang ada di sekolah. Kemudian budaya positif ini tidak bisa diterapkan secara instan. Karena itu membutuhkan kerjasama dari setiap warga sekolah. Kemudian kita sebagai guru menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah yang baik. Apa contoh budaya positif di sekolah? Ada yang bisa beri contoh? Seperti apa budaya positif di sekolah? Ya, silakan Pak Sugeng. Sebelum masuk ke kelas salam sama guru, Pak. Bagus. Selain itu sebelum salam masuk kelas, salam guru, masih banyak lagi contoh-contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Saya itu adalah apa lagi? Bapak Ibu silakan, jangan segan dan malu. Silakan kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Contoh benar yang sudah disampaikan Pak Sugeng, salah satunya adalah sebelum masuk kelas kita harus salam dulu. Contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, salah satunya yang pertama melaksanakan tata tertib di sekolah. Contohnya masuk dan pulang ke sekolah tepat waktu. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam budaya positif di sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Apa contohnya yang bisa kita terapkan di sekolah kita terhadap murid kita? Salah satunya itu dengan gotong royong, kemudian bikin kelas. Itu juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah yang bisa kita terapkan. Selanjutnya apa lagi? Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran ini sangat penting kita ajar kepada murid kita. Karena adalah merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh siswa kita. Apa contoh yang bisa kita terapkan pada siswa-siswa kita tentang kejujuran ini? Salah satu contoh itu kantin jujur. Kantin jujur ini adalah cara kita untuk melatih anak-anak kita bersikap jujur. Saya masuk 4 bulan. Salah satunya mereka makan, mengambil sendiri dan kemudian membayar sesuai apa yang mereka makan. Kita lanjut lagi, dapat salah satu budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan, yaitu yang keempat, religius atau menanamkan nilai-nilai agama. Karena nilai-nilai agama ini sangat penting, karena ini salah satu masuk dalam profil universitas yang telah menanamkan nilai-nilai agama. Apa yang bisa kita terapkan, bisa contoh pada siswa-siswa di sekolah? Salah satunya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini salah satu nilai agama yang bisa kita terapkan di sekolah, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini apa lagi? Yasinan setiap hari Jumat yang sering kita laksanakan. Ini adalah salah satu nilai agama yang bisa kita terapkan di sekolah. Kenapa lagi? Kenapa lagi Bapak Ibu? Selain yasinan dan berdoa sebelum masuk dan sesudah belajar, yang bisa kita terapkan di sekolah? Bagus. Kemudian memperingati hari besar agama Islam itu adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam nilai agama sekolah. Seperti apa? Seperti Isra Mi'raj, ya. Maulid Nabi. Oke, terima kasih Bu Nida. Kemudian apa lagi? Contoh budaya positif yang bisa kita terapkan sekolah. Kemudian sikap budaya adalah satu tindakan memberi bantuan kepada orang lain yang memberi bantuan. Apa salah satu yang bisa kita terapkan? Mungkin menjenguk guru atau teman yang sakit. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita terapkan pada murid kita sekolah. Ini apa lagi? Toleransi. Toleransinya saling menghargai sesama. Karena di sekolah kita ini berbagai macam agama untuk murid kita, suku, bangsa. Karena itu kita harus
saling menghargai atau saling toleransi. Kemudian apa lagi? Sikap budaya sekolah yang bisa diterapkan, yaitu sikap nasional. Sikap nasional adalah cinta pada tanah air. Ini adalah harus kita terapkan pada murid kita tentang cinta tanah air. Apa saja contohnya? Bagus, salah satu contohnya upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian apa lagi? Apa lagi Pak itu? Selain upacara bendera tentang cinta tanah air, menyanyikan lagu kebangsaan. bagus, menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian 17 Agustus, kemudian peringati hari-hari nasional, mungkin Sumpah Pemuda, pahlawan. Itu adalah salah satu budaya yang kita lakukan tentang sikap nasionalis. Baik Bapak Ibu, sebenarnya dalam modul 1.4 itu ada 6 hal tentang budaya positif. Yang pertama, paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga institusi. Karena mengingat waktu kita udah kecil, lahir 10 lewat. Pada kesempatan ini mungkin hanya empat hal yang saya sampaikan. Kita fokus pada 4 hal ini. Yang pertama adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga institusi. Sedangkan paradigma stimulus respon dan konsep disiplin diri mungkin pada kesempatan lain bisa dijelaskan. Pada hari ini kita fokus hanya membahas 4 hal ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bahas budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Apa yang maksud keyakinan kelas? Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terhadap murid atau siswa Bapak Ibu di kelas? Apalagi pada tahun ajaran baru ini, apakah sudah pernah? Baik Bapak Ibu, hari ini sama-sama belajar apa yang telah saya dapatkan beberapa bulan terakhir ini tentang budaya positif ini, agar kita sama-sama memahami yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Baik, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nilai-nilai kelas ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Apa yang dilakukan, keinginan apa yang diinginkan di kelas tersebut, ini tidak ada paksaan. Kemudian perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan kelas dan peraturan kelas? Sedikit Pak, untuk mengenai keyakinan kelas itu ialah kita ketahui bersama, itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Ya. Nah, akibatkan tuh. Baik Pak, kalau mengenai perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau mengenai keyakinan kelas itu ialah kesepakatan antara guru dan siswa bahwa kelas ini akan berjalan kalau ada kesepakatan bersama akan menjadi kelas itu bergerak dan efektif. Sedangkan peraturan kelas yakni peraturan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang telah dibuat, baik itu dari sekolah, dari aturan pertama. Jadi itu Pak, peraturan kelas itu yang akan dilakukan guru terhadap siswa. Oke, terima kasih Pak Ji. Bagus Pak Ji. Jadi
Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu yaitu kalau peraturan kelas itu adalah dibuat salah satu pihak yaitu guru. Cuma guru yang membuat peraturan kelas itu, dia tidak melibatkan murid. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas ini adalah sama-sama melibatkan murid dan guru dalam membuat kesepakatan kelas. Oke, kita lanjut. Sekarang ketiga, merumuskan keyakinan kelas. Merancang keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan secara bersama antara guru dan murid. Pernyataan keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Maksud di sini adalah sebelum kita merumuskan keyakinan kelas ini, kita rancang dulu apa yang akan kita rumuskan dalam keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas itu kita masukkan kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu kalau bisa tidak terlalu panjang dan mudah diingat. Kemudian selanjut prosedur pembuatan keyakinan kelas. Saja prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid digelar untuk bercurah pendapat tentang kelas impian dan keyakinan kelas yang perlu disepakati di kelas. Langkah pertama itu sebelum kita membuat keyakinan kelas untuk sekolah kelas, terdahulu kita meminta pada siswa untuk menulis kelas seperti apa yang mereka impikan. Setelah mereka menulis kelas impian mereka, kemudian baru kita merumuskannya menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita beri kesempatan kepada siswa untuk menulis kesepakatan apa atau keyakinan apa yang mereka inginkan. Mungkin salah satu contoh, kami saling bekerjasama, saling menghargai, kelas yang bersih. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid pada sekolah di papan tulis, atau bisa juga kita keyakinan kelas yang telah siswa itu suruh mereka menulis pada kertas spinot, yaitu yang kemarin itu yang kecil itu kemudian ditempelkan. Nanti kita tahu itu sepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu yang juga dan sekian banyak itu ada yang sama. Yang sama nanti kita ambil itu yang sama, nanti teruskan lagi. Kemudian sesudah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dan positif. Apa salah satu contohnya? Kalau negatif dan kita ganti menjadi positif. Salah satunya adalah contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ini kan kalimat negatif. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keempat, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Kemudian kita tinjau ulang dari peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita rumuskan tadi, kita tinjau ulang. Apakah kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat ini? Kemudian setelah keyakinan sekolah telah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian setelah kesepakatan kelas rumus dan disetujui, kemudian kita bersama-sama mengajak warga kelas untuk sama-sama berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas ini. Kemudian terakhir kita minta menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat warga kelas. Salah satu contoh, kemarin saya yang kena murid saya autis, tidak bisa bicara, saya pinjam murid Bu Liza, itu kelas 12 ALB ini, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, setelah kemarin ditulis dan ditempel, ini saya cetak. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa lagi membuatnya lebih baik lagi, mungkin dikatakan karton, bisa pakai satu saja. Keyakinan kelas, kemudian setelah dicetak kan di bawah dikasih tanda tangan siswa, kemudian ditempelkan di
mana yang mudah dilihat di kelas itu? Mungkin bapak ibu kemarin sudah melihat video tentang kelas ya? Ya. Sudah kan? Ya. Tidak perlu lagi ya, dia dulu ya, lanjut ya. Ini salah satu contohnya. Setelah diketik, sekarang kita masuk hal yang kedua tentang lepus ini, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan masing-masing. Baik itu orang kaya, orang miskin, pasti punya kebutuhan. Baik itu orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi sendiri pun punya kebutuhan. Begitu juga pada murid kita. Baik itu murid yang normal atau murid kita yang berkebutuhan khusus, pasti punya kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa beri contoh kebutuhan apa? Kebutuhan dasar manusia. Salah satu contoh. Kebutuhan tentang apa? Mungkin salah satu contoh seperti kebutuhan makan. Kebutuhan primer, kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian. Bagus. Yang lain? Pangan. Sandang, pangan. Sandang, pangan. Kalau sandang pangan ingat baju ya. Iya, itu kan tentang pangan. Macam benar. Itu salah satu budaya yang bersifat psikis. Salah satu budaya yang psikis. Apalagi contoh kebutuhan yang bersifat psikologis. Misalnya contoh rasa aman, cinta, itu adalah salah satu kebutuhan kita. Karena kita manusia ini memang tidak butuhkan itu. Kenapa yang Bapak Ibu sini ada kebutuhan? Ada tak? Dia tak ada kebutuhan di sini. Semua kebutuhan. Ada? Pasti semua punya kebutuhan. Iya, Pak. Kebutuhan masing-masing. Kalau ada manusia yang tidak punya kebutuhan, Itu manusia. itu mungkin manusia yang unik. Iya. Mungkin payah nak cakap ya. Tidak ada kebutuhan. Baik, kita lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Apa? Salah satu contoh kebutuhan untuk bertahan hidup ini. Makan, minum. Bagus, makan, minum, sandang, pangan, pakaian, kemudian kembang biak, keturunan itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian manusia juga membutuhkan kasih sayang. Ya. Kemudian apa lagi? Kebebasan atau hidup. Kemudian yang keempat kesenangan. Ini juga adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah penguasaan. Sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu sedikit berpikir. Ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik sini, Bapak Ibu pada posisi Ibu Ambar. Kasusnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Doni ini bikin ulah di kelasnya. Bu Ambar pening. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang. Minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Doni ini seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya karena dia tidak bawa bekal. Minta kepaksa lagi. Kemudian apa yang dilakukan Bu Ambar? Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, atau Bapak Ibu menjadi seperti Ibu Ambar ini tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi murid Doni ini? Udah apa alasannya Doni melakukan seperti itu?
Okey Pak. Silakan Pak Cik. Untuk mengenai awal lah kita ada merasa senang kita berwawancara kepada si Doni. Kenapa si Doni berbuat seperti itu? Kita harus menggali informasi itu. Mengapa dia buat itu? Apakah di rumah si Doni orang tuanya tidak masak atau tidak bawa bekal, atau orangnya sibuk bekerja di pagi hari sehingga Doni kelebihan lagi itu Pak, sehingga dia membuat sesuatu yang diambil makan oleh kawannya sendiri. Untuk awal kita menggali informasi si Doni kenapa berbuat seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak, ya bagus. Mungkin ada teman lain Pak? Ada yang lagi? Lain? Wade? Nah sudah Wade, bawa ya. Ada yang bisa menanggapi? Pas Pak. Baik. Lanjut. Tentang kebudayaan dasar masyarakat tadi. Untuk membangun budaya positif di sekolah dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Berarti kita sebagai guru harus memahami perilaku anak tersebut. Apa dasarnya berperilaku seperti itu? Kenapa? Ada kebutuhan dasar dari Doni ini yang tidak dipenuhi. Ya kan? Dari kasus Doni tadi kan, salah satunya apa? Makan. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup makan. Mungkin orang dia tidak sempat sarapan atau orang tuanya tidak memberi bekal ya. Ini karena itu kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar atau perilaku murid, mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau serupa adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu lebih banyak pada psikis. Itu pada fisik. Makan, minum, sandang pangan. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia yang kedua. Apa? Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Ini adalah juga salah satu kebutuhan kita sebagai manusia. Siapa di sini yang tidak mau kasih sayang? Karena itu adalah salah satu kebutuhan. Saling menyayangi, mencintai itu adalah satu kebutuhan. Kalau adik kalau kasih sayang senyum, ya kalau buat kasih sayang, karena itu adalah kebutuhan. Orang tidak akan jadi menikah kalau tidak sayang, cinta kasih, ya tidak? Itu adalah kebutuhan kita. Karena itu kita tidak bisa menafikannya. Karena itu adalah salah satu kebutuhan kita, bukan dari makan dan minum, sandang pangan. Itulah satu kebutuhan kita. Wajah saya kita manusia. Itu ada kodratnya. Kemudian apa lagi? Kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kebutuhan ingin pengakuan atau kemampuan yang berhubungan dengan prestasi, ingin menguasai sesuatu, ingin dianggap lebih baik, lebih hebat. Ini adalah satu kebutuhan penguasaan. Kemudian apa lagi? Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dasar manusia, yaitu ingin kemandirian, tidak mau diatur oleh orang lain atau otonom, ingin merasa bebas. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian apa lagi? Yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Kesenangan ini juga adalah salah satu kebutuhan kita. Siapa sini yang tidak suka dengan kesenangan? Bapak Ibu yang tidak suka dengan kesenangan atau kebahagiaan? Senangan dulu nih. Bila kesenangan itu kenikmatan kebanyakan ini. Kesenangan umum. Senang dapat duit, senang dapat gaji, senang dapat laki baru, ini baru, senang. Apa yang tidak senang? Karena itu adalah salah satu kebutuhan kita. Jika
dia. Ya Pak kan? Iya kan? Sekarang coba kita kaitkan dari kasus Doni ini. Kenapa Doni melakukan perbuatan tersebut? Kenapa? Karena Doni itu kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Salah satu yang bilang tadi adalah kebutuhan dasarnya tentang bertahan hidup. Bisa saja kebutuhan dasar yang lain. Kalau seandainya ibu bertanya, kenapa kamu tidak seperti itu tadi mengambil bekal makan siang teman kamu? Kalau seandainya dia menjawab, saya melakukan itu kenising-nising aja Bu. Karena saya lihat kalau teman saya itu lagi marah, saya senang lihat ekspresinya. Kenapa itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan? Saya di Indonesia. Ini si Doni kuliah. Kemudian kita lihat lagi Kasih sayang Pak. ya. Mungkin orang tuanya tidak peduli untuk pagi hari kesibukannya. Kena dikasih sayang harapannya. Kemudian dari kasih Doni ini ada sebenarnya ada lima kebutuhan dasar yang Sayang. kalau seandainya Bumi bertanya kenapa Doni kamu tadi itu? Karena saya Bu, orang tua saya di rumah tidak mau sarapan, saya mau jajan. Iya. Berarti kan membutuhkan kasih sayang kan? Iya betul. Ya kan ada perempuan orang tuanya. Kenapa? Karena kebutuhan itu dia tidak dapat kepada orang tuanya dan dia alih kepada orang lain seperti teman-teman temannya. Kemudian apa lagi? Kalau saya ditanya Doni, maaf dia ya. Ini Doni lain. Ini Bu Ambar, bukan Doni yang kecil. Kalau saya ditanya lagi, Bu Ambar, kenapa Doni kamu lagi seperti itu? Kalau saya niatnya untuk memenuhi kesenangan penguasaan, bisa saja kita jawab. Saya melakukan demikian itu bukan karena saya merasa hebat, merasa kuat, apalagi cewek kan. Yang kita lemah dengan cewek itu salah satu kesenangan yang tidak terpenuhi. Dia ingin menguasai. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lanjut yaitu bahasa yang ketiga yaitu 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Galsen dengan pendekatan institusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah salah satu budaya positif. Karena posisi kontrol ini sebenarnya untuk menerapkan disiplin sekolah. Karena posisi kontrol ini adalah salah satu cara kita menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa kita di sekolah. Seperti apa cara kita menangani dari permasalahan tersebut? Kan ada pertanyaan matinya. Pertanyaan, jika Anda seorang guru yang mendapatkan murid yang melanggar suatu peraturan sekolah, sebut saja namanya Adi. Tadi Doni ya, sekarang Adi. Adi, tadi suaminya sekarang adiknya Adi, yang sering terlambat hadir ke sekolah. Bagaimana Anda menjalankan disiplin dengan menggunakan posisi kontrol dan bagaimana Anda menangani kasus tersebut? Permasalahannya Andi ini sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menjadi wali kelasnya menangani masalah Adi ini? Posisi kontrol apa yang bakal Bapak Ibu laksanakan dalam permasalahan Adi ini? Mungkin ada yang saya jelaskan, ada 5 posisi kontrol ini. Posisi mana yang Bapak Ibu pilih dalam masalah ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Dalam masalah ini bagaimana yang menyelesaikan permasalahan ini dari kelima posisi ini? Apakah itu dengan posisi kontrol penghukum, dan pembuat rasa bersalah, teman,
Memantau atau manajer? Okey. Mantau. Mantau, bagus. Yang lain? Nah, silakan. Boleh ya? Kalau kuliah mengenai hal seperti ini, dari 5 posisi itu, posisi kontrol apa yang aku pilih dalam mengenai masalah hati tadi? Mantap ya. Sekarang, sebelum kita membahas, kita akan kita tahu apa itu posisi kontrol mantau. Oke, kita lanjut. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menghukum baik fisik maupun verbal. Salah satu contoh hukuman fisik apa? Menampar, memukul, menerjang. Kemudian menghukum siapa kepada apa? Melanggar kata, ucapan, mungkin memaki, menyalahkan. Itu adalah salah satu contoh hukuman. Hukuman itu bukan saja pada fisik Bapak Ibu, tapi kalau verbal juga hukuman. Tidak memaki, menghujat, menghina, salah satu hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Guru-guru yang melakukan posisi hukum ini akan berkata, ini kalau guru-guru yang melakukan posisi hukum ini, maka ia sering berkata, patuhi aturan, patuhi aturan saya, atau awas, mengancam. Apalagi kalimat-kalimat yang sering dia ucapkan, kamu selalu saja salah, kamu selalu datang terlambat, kemudian selalu pasti, selalu terakhir selesai. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kalau guru yang menerapkan posisi kontrol ini dalam bersama-sama murid, dia hanya punya satu cara, itu caranya sendiri. Dia tidak akan menerima masukan-masukan dari murid. Katanya A, itulah A, harus disepakati murid. Karena itu telah menerapkan posisi kontrol dan posisi hukum. Kemudian bagaimana pesan murid ketika guru berbicara seperti itu pada saat muridnya sedang terlambat? Maka hasilnya kemungkinan murid yang dimarah tadi bertempat tidak akan marah dan menendam. Dia tidak terima. Mungkin kita maki, mungkin kita pukul, dia tidak akan terima. Mungkin dia sudah dimarah, dia tendam pada kita. Bisa-bisa dia bersifat agresif. Mungkin ban motor kita, ban Honda kita dibocornya, karena dia dendam, karena dia tidak terima. Kalau bisa dihindarkan, kita sebagai guru posisi hukum ini kalau bisa kita hindarkan. Nah, ini menyakiti hati dan perasaan juga siswa kita. Kemudian apa lagi? Posisi kontrol yang bisa kita lakukan dalam permasalahan siswa kita, yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Kata-kata yang lembut tak menyakitkan. Yang mana lembut katanya tak menyakitkan itu memberi bekas pada siswanya. Siapa kata-kata yang sangat menyakitkan? Ibu sangat kecewa. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kalimat yang sering kita digunakan. Kenapa lagi? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali bapak? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ini apa lagi? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu begini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan menilai orang lain. Karena mereka menilai mereka ini orang tidak menghargai orang lain. Ini akan membuat buruk pada siswa kita. Memang bukan kata yang lembut, tapi sangat berbekas pada diri siswa kita. Apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Kalau sikap menghukum itu dia bisa mengekspresikan kekesalannya, mungkin yang dendam, membocorkan penggunaan gurunya. Tapi kalau pembahasan besar ini dia tekan batinnya itu. Dia menganggap dia orang tidak berguna, yang tidak bisa membayarkan guru-gurunya, juga orang tuanya. Ini lebih bahaya lagi daripada posisi hukum. 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk menghasilkan mereka akan berkata. Maka guru kalau posisi sebagai teman, maka mereka akan berkata, ayo bantulah itu bapak ya, ayo bantulah bapak ya. Apalagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian apa hal yang negatifnya? Agaknya ada bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid akan merasa kecewa. Inilah akibatnya atau hal negatif. Kalau seandainya guru tidak bantu, dia kecewa, maka guru ini tidak bisa bantu lagi. Dan posisi teman ini memang tidak berbeda juga. Bagaimana pasal murid tidak sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Dan positif itu kalau kita menggunakan posisi kontrol ini, mereka akan senang dan akrab. Hanya saja dari sisi negatif, murid menjadi ketergantungan. Kemudian lanjut posisi pemantau. Posisi pemantau merupakan memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dan dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau, nama peraturan apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa? Sanksi atau posisi apa yang akan kamu terima? Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan catatan, data dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan. Maka guru yang menggunakan posisi pemantau ini, maka dia akan menggunakan nada suara yang datar. Kemudian bahasa tubuh yang formal. Contohnya begini, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tidak ada yang jawab, tahu pak. Kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tinggal kelas saya. Baik, benar. Bagaimana pasal murid? Kalau kita menggunakan mantau ini, maka hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan kerana adalah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang lanjut, yang terakhir itu posisi control manager. Posisi control manager ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, misalkan murid bertanggung jawab perilakunya. Karena posisi manager ini adalah salah satu posisi yang ideal yang harus kita lakukan dalam menangani permasalahan kelas, permasalahan siswa kita. Nah ini kita sama-sama membahas apa sebenarnya permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kemudian kita memberikan mereka kemandirian dan juga rasa tanggung jawab.
Maka seorang guru atau menggunakan psikologi media ini akan berkata apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas. Sebenarnya tadi kita membuat usaha, itu adalah keyakinan kelas. Kita tanya kembali yang kita kelas ini buat. Apakah mau masih lihat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Apa yang mereka langgar tadi? Kemudian jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaginya? Jika kamu memperbaiki ini bukan apa tentang ilmu. Kemudian tugas dari sini adalah bukan untuk mengatur perilaku seseorang, sebenarnya adalah untuk mengatur. Karena di sini tugas kita adalah membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Kita tidak ada punya kuasa untuk mengatur, tapi kita membimbing mereka pada dirinya sendiri. Kemudian seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Berarti dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang lebih ideal disarankan kalau kita menjalani permasalahan siswa kita ini, kita akan menggunakan posisi kontrol manajer. Tapi mungkin kita juga banyak menggunakan posisi kontrol penghukum. Yang mana Pak Ibu? Dalam kita mengalami masalah siswa kita, bukan kita sering menggunakan posisi kontrol penghukum atau teman. Coba kita lihat pada kita masing-masing. Selama ini kita menjadi guru berapa tahun, dalam kita mengalami permasalahan siswa kita, posisi apa yang sering digunakan? Itu hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Nah, menjalankan itu kan Bapak Ibu tugas. Sedikit Pak Izan Mirza, terima kasih. Terima kasih. Dari setiap yang Bapak paparkan tadi ada 5, masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk yang posisi pertama tadi, itu mungkin di kondisi anak tertentu tidak bisa dipakai. Namun pada anak yang kurang mengerti atau kurang paham, tidak bisa dengan kata, mungkin dengan tindakan itu bisa memberikan efek jera. Dalam arti dengan dihukum dia akan berpikir akan mengulangi lagi. Namun ini tidak bisa berlaku bagi anak yang bisa mengerti dengan bahasa. Kalau yang mengerti dengan bahasa, apabila dengan hukuman, ini menimbulkan seperti yang tadi itu adalah dendam. Jadi kelima cara ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Berarti kita sebagai guru harus bisa melihat kondisi anak untuk menggunakan cara apa yang sesuai untuk anak tertentu. Dengan demikian, dengan sistem individual per anak. Jadi tidak bisa digunakan untuk seluruh anak. Mungkin demikian Pak Ison, anggapan dari saya mungkin untuk kita bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Noah dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Noah tadi, memang kalau kita untuk memberikan pikiran pada kita mungkin tidak mungkin sudah berulang kali mungkin saja kalau kita ikuti. Tapi lebih idealnya sesuai dengan pelajaran kami kita mau dan lebih idealnya itu kita menggunakan manajer. Itu kita bisa lagi. Dan itu kita bisa memberi anak rasa tanggung jawab pada kemandirian. Kemudian dia merasa masalah itu dia bisa mencari solusi dari masalahnya itu. Memang tergantung kita sebagai seorang guru, siapa yang tekniknya itu kita terapkan di dalam menyelesaikan masalah pada siswa kita. Tapi lebih disarankan ya posisi dia itu lah posisi manajer. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu kita udah jam 11 tengah hari, kemudian mungkin Bapak Ibu mungkin ada keperluan lain, mungkin menjemput anak, untuk mengantar makan anak, kemudian saya juga begitu. Mungkin untuk tentang budaya Muslim ini ada lagi yang disampaikan tentang segitiga institusi dengan
melatih amal stimulus respon dan juga konsep diskusi sendiri. Mungkin 3 materi mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan lain yang mengingat waktu kita. Untuk teman kita hari ini, saya sampaikan. Kemudian mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya apa dan punya silakan. Bapak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Iswan Mirza. Mungkin tambahan Pak Iswan, tadi kita bahas budaya positif ini kebanyakan hanya di lingkungan sekolah. Saya pikir budaya positif ini juga bisa kita sampaikan atau kita terapkan kepada orang tua siswa, ya khususnya siswa kita yang berkebutuhan khusus ini. Tidak hanya bisa dilatih di lingkungan sekolah, tetapi memang harus secara kontinu dilakukan juga di rumah. Nah ini mungkin budaya-budaya positif yang Pak Iswan sampaikan tadi itu bagus, tetapi mungkin perlu ditambahkan lagi nanti untuk siswa-siswa kita, dan kita bisa saling kerjasama sama orang tua siswa kita. Budaya-budaya positif apa saja yang bisa dilakukan oleh anak kita, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga budaya positif ini nanti dilakukan secara kontinu dan bisa menghasilkan memang suatu karakter yang baik bagi peserta didik kita. Begitu, Mas. Terima kasih Pak Sugeng atas masukannya. Mungkin apa yang disampaikan itu bisa kita terapkan pada siswa kita untuk kerjasama antara orang tua dan guru. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya hingga acara sampai ini yang lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Sehat? Yazid, apa kabar Yazid? Alhamdulillah. Baik anak, hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun pelajaran 2023-2024. Untuk itu, sebelum kita memulaikan pelajaran, terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk kelas kita ini. Kemudian sebelum kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, terlebih dahulu kita membuat kelas impian, ya, kelas impian. Setiap kita pasti punya impian. Begitu juga dengan Yazid, dengan Dinata, dengan Dion, ya kan? Pasti punya impian. Itu juga Bapak. Semua orang pasti punya impian masing-masing. Kemudian yang kita bahas di sini adalah kelas impian. Seperti apa kelas impian itu? Seperti apa kelas impian itu? Yazid, kita apa kelas impian ini? Apa? Kelas yang bersih? Bagus. Kelas yang bersih. Ternyata? Kelas yang bersih. Selain kelas yang bersih? Kelas yang kompak. Bagus. Pintar Dilan. Kelas apa Dilan? Selain kompak bersih, ada lagi? Kelas yang apa? Kelas yang nyaman. Adinata? Kelas impian Adinata seperti apa? Bagus, oke. Sekarang ya, apa yang kamu sebutkan tadi? Tolong diisi ya. Tolong diisi nanti satu-satu, nanti ditempelkan ke depan ya, sesuai dengan kelas impian masing-masing, oke?
Candy, tulis nak ya. Nanti setelah ditulis apa kelas impian kamu, nanti kamu tempel ya di depan ya. Candy udah. Yo, nanti tempel nak ya. Setelah tulis kelas impian kamu, nanti tempel depan ya. Yasin, nanti tulis ya. Nah, nanti tempel depan ya di situ. Oke. Data. Nanti tulis ya, udah tempel ya. Oke. Oke, terus ya, apa kelas impian yang kalian harapkan ke depannya supaya kita nyaman belajar dalam kelas ini. Oke, udah? Udah, ya silakan sih. Silakan ambil. Dan kamu? Ah ya, ini ya. Coba depan. Coba depan. Oke, Yasin. Aku tengah Yasin, tunggu. Nyata? Nyata, silakan. Kita ke depan, kita tadi. Satu aja. Bagus. Terima kasih. Nah, ini. Ya, satu aja. Nih. Ini ke depan. Bagus. Terima kasih. Bilang lagi. Bilang. Kunci-kuncinya berapa ya? Ya, ini udah tulis ya. Tempel depan. Nih, sebelah nih. Nih. Balik. Nih. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita lihat ya yang kalian tulis tadi tentang kelas impian kalian. Kita lihat pertama. Yazid menginginkan kelas yang disiplin. Oke, bagus Yazid. Kemudian kita lihat Adinata mengimpikan kelas impian yang kompak. Bagus. Memang kita harus kompak ya dalam belajar. Harus bekerja sama. Kemudian kita lihat Candy menulis kelas impian yaitu kelas yang bersih. Oke, bagus Candy. Memang kita blok kali ini memang harus bersih, ya. Jangan ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau ada yang tidak bersih, tidak rapi, sama-sama kita membersihkan. Oke. Kemudian kita lihat kelas impian yang tulis, yaitu kelas yang saling bekerja sama. Bagus. Oke, ini adalah kelas impian kalian. Untuk mewujudkan kelas impian ini, apa yang kita lakukan? Ini ternyata Yazid, untuk mewujudkan kelas impian ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, sekarang setelah kalian menulis kelas impian kalian, sekarang kita menulis tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke? Andy, misalnya tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sekarang Didon. Terus nak ya, kesepakatan kelas. Setelah kalian tadi menulis tentang keyakinan, sekarang kesepakatan kita atau keyakinan kelas kerja apa yang kalian inginkan. Oke? Nanti sekarang tulis. Tempel depan ya.
Okey. Yazid, terus Yazid ya. Tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian Adinata ya, terus ya. Apa kesepakatan kelas kita yang akan kita buat? Okey, silakan. Silakan tulis. Okey. Keyakinan atau kesepakatan seperti apa yang kita inginkan supaya kita nanti belajar di lokal ini dengan nyaman, tidak ada paksaan, saling bekerja sama, saling membantu, baik itu guru dan murid. Karena perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sangat beda, anak-anak. Kalau peraturan kelas itu adalah yang dibuat oleh satu pihak, yaitu guru. Sedangkan keyakinan kelas adalah yang dibuat sama-sama antara murid dan guru. Sebab itu keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini adalah murni dari keinginan pribadi murid. Oke, siap? Oke, siap. Yazid, silakan Yazid. Tempel Yazid. Ya, silakan Yazid. Tempel Yazid. Sini. Keyakinan kelas. Sini, tempel Yazid. Terima kasih. Yazid. Bagus. Yazid sekarang Adinata. Silakan. Ini tempel. Ini tempel kan? Oke, ini tempel. Ya, yang kita buat tadi tempel ke depan. Sini. Oke, di sini, di sebelah ini. Bagus. Pintar. Bagus. Silon. Nih. Kesepakatan kita membuat. Ya, tempel. Tempel sini. Gambarnya nak. Oke balik kan? Sini. Oke, terima kasih. Sekarang mari kita lihat ya. Ini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Ini adalah murni dari pemikiran dan perasaan kalian. Ini tidak ada paksaan ya. Ini adalah murni dari kalian. Coba kita lihat. Dari Yazid, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah Yazid buat adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke? Nanti kalau seandainya ada tugas atau pekerjaan rumah, kalian harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu yang telah ditentukan. Bagus. Sekarang kita lihat Adinata. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah Adinata buat, yaitu kami saling membantu. Bagus. Kita harus saling membantu antara satu dengan lain, baik itu sesama teman dan juga orang lain. Bagus. Sekarang kita lihat Candy. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah Candy buat yaitu kami saling menjaga kebersihan. Nah, ini yang paling penting ya. Kita harus menjaga kebersihan, baik itu kebersihan pada diri kita sendiri, lingkungan rumah, sekolah atau lingkungan masyarakat. Karena dengan kita menjaga kebersihan, maka keadaan lingkungan kita akan nyaman, indah, dan juga badan kita akan sehat. Bagus. Sekarang kita lihat keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Dion. Dion menulis kami saling menghormati. Ya, ini juga perlu nak ya. Kita harus saling menghormati, baik itu sesama kita ya, sama murid, juga harus saling menghormati, kemudian dengan guru, harus saling menghormati, terutama lagi kepada orang tua kita ya nak ya. Orang tua kita ada orang yang pertama yang harus kita hormati ya nak ya, apalagi ibu kita. Karena orang tua kita adalah orang yang paling banyak berjasa dalam kehidupan keluarga kita. Oke. Ini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah sama-sama kita buat, oke?
Untuk itu Bapak berharap pada kalian semua, setelah kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini, kita sama bisa komitmen. Enak ya? Komitmen menjalankan keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Oke, seadanya nanti setelah habis semester ini mungkin ada yang ingin direvisi atau ada yang ditambah, akan kita evaluasi lagi nak ya. Karena ini adalah keyakinan kita bersama yang telah kalian buat. Ini bukan adalah paksaan, ini murni dari hati dan pikiran kalian ya nak ya. Untuk itu Bapak berharap kita sama-sama bisa berkomitmen dalam melaksanakan keyakinan kita sendiri ya. Untuk itu nanti keyakinan kelas ini nanti akan Bapak ketik ulang lagi di komputer. Nanti setelah Bapak buat lebih baik lagi, nanti kalian Bapak minta di bawahnya untuk memberikan tanda tangan nak ya. Setelah Bapak buat nanti lebih bagus lagi, Bapak minta kepada kalian nanti untuk menandatangani keyakinan atau kesepakatan kelas. Berarti setelah kita atau kalian menandatangani, berarti ini adalah kesepakatan kita bersama dan kita harus menjalani naknya ya. Untuk itu terima kasih kepada anak Bapak yang telah membuat keyakinan kelas ini. Sekali lagi Bapak harap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat ini sama-sama kita laksanakan. Oke, untuk pertemuan ini yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian.